Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita berjumpa kembali dengan kisah tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah daripada ulama sufi yang terkenal, yang masyhur, yang tak asing lagi bagi kita, yakni kisah Abu Nawas. Oke, sahabat-sahabat, judulnya adalah Memenjarakan Angin. Suatu ketika Abu Nawas kaget. Ada seorang utusan dari kerajaan yang menyuruh Abu Nawas untuk menghadap kepada paduka raja, yakni Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya dengan bergegas Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Seketika tiba di istana, wah, disambut oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Wah, ahlan wa sahlan Abu Nawas, selamat datang. Akhirnya saya rindu kepadamu Abu Nawas. Ya, akhirnya berbincang-bincang dan kemudian sang raja mengungkapkan isi hatinya. Abu Nawas, akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan. Perutku sering error, sering terjadi masalah. Lantas, apa yang hamba bisa bantu, Paduka? Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Begini Abu Nawas, karena perutku ini bermasalah dengan angin. Saya ingin engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya, supaya aku terbebas dari masalah angin. Karena aku percaya engkau sangat cerdik, sangat pandai untuk mencarikan solusi sebuah permasalahan. Akhirnya Abu Nawas terdiam tanpa sepatah kata pun, dan akhirnya dia bingung juga dalam benaknya. Waduh, gimana ini? Disuruh memenjarakan angin. Angin itu adalah perkara yang sulit, bisa dirasakan, namun tidak bisa dilihat. Ya, itu angin adalah benda yang aneh. Lantas kemudian Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku kasih waktu 3 hari Abu Nawas. Engkau harus bisa menangkap dan memenjarakan angin sehingga segera selesai permasalahan ini. Akhirnya setelah itu Abu Nawas pulang. Nah, di tengah perjalanan, bahkan sampai rumah, Abu Nawas juga berpikir. Namun beliau tidak terlalu sedih, karena berpikir adalah sebuah kebiasaan atau sebuah pekerjaan setiap hari bagi Abu Nawas, bahkan merupakan sebuah kebutuhan. Akhirnya 2 hari berlalu belum menemukan solusi sama sekali, belum menemukan jalan keluar, belum menemukan ide cemerlang. Akhirnya tibalah hari ketiga dan masih belum juga mendapatkan ide, cara untuk memenjarakan angin. Akhirnya berangkatlah Abu Nawas dengan langkah gontai, agak susah, agak lunglai ya sahabat, sehingga di tengah perjalanan melewati padang pasir, teringatlah Abu Nawas dengan dongeng Aladin dan lampu ajaib. Nah, disitulah akhirnya terpikirkan ide cemerlang bagi Abu Nawas, dan seketika itu langsung pulang kembali
untuk mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Wah, sampai di rumah, kemudian langsung berangkat kembali ke istana dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, karena sudah mempunyai ide cemerlang, jalan keluar, solusi yang terbaik. Akhirnya berangkatlah Abu Nawas, dan ketika telah sampai di pintu gerbang, sudah dipersilahkan oleh pengawal kerajaan untuk langsung masuk, dan disambutlah oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas, apa kabar Abu Nawas? Sudah kutunggu kehadiranmu Abu Nawas. Bagaimana? Tanpa basa-basi, Raja Harun Ar-Rasyid langsung bertanya, apakah kamu sudah bisa menangkap angin dan memenjarakannya Abu Nawas? Jawab Abu Nawas dengan mantap, sudah Paduka Raja. Nah, lantas di mana angin? Nah, sambil menyerahkan sebuah botol yang disumbat. Nah, ini Paduka Raja. Diberikan botol itu kepada Paduka Raja. Kemudian Paduka Raja menimang-nimang. Botol ini ya. Terus anginnya di mana? Kok? Kemudian Abu Nawas, begini Paduka Raja, anginnya, kalau Paduka ingin mengetahui angin yang telah saya penjarakan, itu bukalah sumpet atau tutup botolnya itu, sehingga nanti Paduka Raja bisa mengetahui angin itu. Oh begitu Abu Nawas? Iya. Akhirnya tutup botolnya dibuka oleh Paduka Raja. Nah, setelah dibuka ini, Paduka Raja mencium bau busuk. Oh, ini apa Pak? Abu Nawas? Baunya kok busuk sekali. Akhirnya sambil tertawa si Abu Nawas itu menjelaskan kepada Paduka Raja. Paduka Raja, mohon maaf sebelumnya, tadi perut saya mules. Kemudian saya kentut dan akhirnya takutnya anginnya keluar, ya toh, saya penjarakan dalam botol dan kemudian saya sumbat, saya kunci, saya tutup rapat. Begitu Paduka Raja. Jadi memang tidak bisa angin atau kentut itu tidak bisa dilihat Paduka Raja, tapi bisa dirasakan, bisa dicium baunya. Itulah angin Paduka Raja. Wah, sambil tadi sudah mau marah Paduka Raja, mau menggebrak meja, tapi mendengar penjelasan daripada Abu Nawas, akhirnya Paduka Raja tersenyum. Betul sekali. Bisa-bisa aja kamu Abu Nawas. Sehingga setelah itu Abu Nawas tidak dihukum karena bisa secara rasio menjelaskan dengan gamblang kepada Paduka Raja, dan malah justru mendapatkan hadiah kepingan emas. Itulah kisah daripada memenjarakan angin. Oke sahabat-sahabatku, sekian dulu. Ikuti terus kisah tutor dan bisa mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah terbaru yang humor, yang penuh hikmah dan bermanfaat tentunya. Serta tak ketinggalan adalah cerita yang menghibur. Oke sahabat-sahabatku, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.